Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Anggidian Utami, 2. Baskoro Unggul, 3. Sukriya Widastuti. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran. Apa itu lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan dari luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Lingkungan pemasaran juga merupakan komponen kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Lingkungan pemasaran terdiri dari 2, 1 lingkungan internal atau mikro dan lingkungan eksternal atau makro. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang berhubungan dengan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro terdiri dari 1 perusahaan, 2 pemasok, 3 perantara pemasaran, 4 pasar pelanggan, 5 pesaing, dan 6 masyarakat. 1. Perusahaan. Dalam rencana pemasaran, perusahaan memperhitungkan kelompoknya seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan pengembangan, pembelian, operasi, akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan membentuk lingkungan internal dan juga bekerja sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kemasan pelanggan yang unggul. 2. Pemasok. Pemasok membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem pengantar nilai perusahaan. Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Masalah dalam pemasok sangat mempengaruhi karena apabila pemasok bermasalah akan mengurangi penjualan perusahaan dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. 3. Perantara pemasaran adalah perusahaan yang membantu dalam kegiatan promosi, penjualan, distribusi kepada pembeli akhir. 1. Middleman, 2. Distribusi fisik, 3. Agen jasa pemasaran, 4. Perantara keuangan. 1. Middleman adalah perusahaan yang membantu mendapatkan pelanggan seperti pedagang, grosiran, dan pedagang eceran yang membeli dan menjual ulang barang dagangan. 2. Perusahaan distribusi fisik membantu menyediakan dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergudangan adalah menyimpan dan melindungi barang sebelum berpindah ke tempat tujuan. Perusahaan angkutan terdiri dari kereta api, angkutan, truk, penerbangan, dan lainnya yang berspesialisasi dalam mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Namun di sisi lain, perusahaan harus memutuskan caranya yang terbaik untuk menyimpan dan mengangkut barang, menyeimbangkan faktor seperti biaya, penyerahan, kecepatan, dan keamanan. 3. Biro jasa pemasaran meliputi perusahaan riset, biro iklan, media, dan konsultan pemasaran membantu perusahaan mencari sasaran dan mempromosikan produknya ke pasar. 4. Perantara keuangan meliputi bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan lainnya membantu transaksi keuangan atau menanggung risiko sehubungan dengan pembeli dan penjual barang. 4. Pelanggan. Perusahaan berhubungan dengan para pemasok dan para perantara agar perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa secara efisien kepada pasar sasaran. 5 macam pasar pelanggan berikut. A. Pasar konsumen terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. B. Pasar bisnis membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksi perusahaan. C. Pasar penjual perantara membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba.
D. Pasar pemerintah terdiri dari badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. E. Pasar internasional terdiri dari pembeli di luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual perantara, dan pemerintah. 5. Pesaing. Sistem pemasaran perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh kelompok pesaing. Para pesaing ini perlu dimonitoring, diidentifikasi, dan dikalahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan. Cara terbaik bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut dengan mengambil sudut pandang pelanggan. Keberhasilan pemasaran merupakan masalah bagaimana mencapai keterpaduan yang efektif dari pihak perusahaan dengan para pelanggan dan para pesaing. 6. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada 7 tipe masyarakat: masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan kekuatan sosial yang lebih besar dalam mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran. 1. Lingkungan demografi. 2. Lingkungan ekonomi. 3. Lingkungan alam. 4. Lingkungan teknologi. 5. Lingkungan politik. 6. Lingkungan budaya. 1. Lingkungan demografi. Demografi adalah studi kependudukan manusia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lain. Lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografi menyangkut masyarakat dan membentuk pasar. 2. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam. Sejumlah negara mempunyai ekonomi subsistem negara mengonsumsi hasil pertanian dan industrinya sendiri. Negara menawarkan peluang pasar yang kecil. Ekonomi industri menawarkan pasar yang kaya untuk berbagai jenis barang yang berbeda. 3. Lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. 4. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk, dan peluang pasar yang baru. Teknologi telah menciptakan benda-benda yang mengagumkan, seperti antibiotik, pembedahan robotik, alat-alat elektronik mini, komputer, laptop, dan internet. Dengan adanya teknologi baru, maka akan menciptakan pasar dan peluang baru. 5. Lingkungan politik. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat tertentu. 6. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasarnya. Karakteristik budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran adalah keteguhan pada nilai budaya dan perubahan dalam nilai budaya sekunder. Sekian dari kelompok kami. Jika ada perkataan atau dalam penyampaian kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.